Rahim ya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fidarin amin aqal wa minha ta'allamul ilmi asyar'i halaman 23 ya. Ya, barisnya baris keempat dari bawah yang tulisannya tebal ya. Wa minha ta'allumul ilmi asyar'i, dan diantaranya dan darinya adalah belajar ilmu syar'i. Ai minal wasayatis'i ta'allumul ilmi syar'i, ta'allumul ilmi syar'i. Dan di antara wasiat yang ke-9 itu adalah belajar ilmu syariat. Wa huwal ilmu ulumus salasatu, yaitu ilmu yang 3. Alati yasrohu biha, ya yang saya srohu biha, yang akan dijelaskan. Wahiyal ilmul ladzi, yaitu ilmu yang yasihul ibadah, yang bisa membuat sah ibadah. Wal ilmul ladzi yasihul akidah, dan ilmu yang membuat sahih sahih itu sah, membuat sah akidah. Wal ilmu ladzi yasluhul qalba, dan ilmu yang membuat yasluhu, ya bukannya yasihu, yasluhul qalba, membuat hati menjadi benar. Wa ta'allamna ilman yasihu ta'ah wa aqidah wa markazal qalbu isqala. Belajarlah ilmu yang membuat kesohihan kepada ketaatan dan akidah, serta markaz muzaki wa muzakil qalba istala, membuat hati menjadi kinclong, menjadi bening, menyucikan hati menjadi bening. Yakni yajibu alaika, maksudnya adalah wajib atasmu, ayuhas salik, wahai orang yang salik, pendaki spiritual, aroghibu fima yasiluka ila ridallahi wa rasulihi, pendaki spiritual yang menginginkan bisa sampai kepada ridho Allah dan Rasulnya. Anta ta'allama ilman, untuk mempelajari ilmu, yasihu ta'ataka, yang membuat ketaatanmu menjadi sah, wa ibadataka, dan ibadahmu, min wudu'in, dari perkara wudu, wa sholatin, dan sholat, wa shaumin, dan puasa, wa zakatin, dan zakat, wa hajin, dan haji, wa muamalatin, dan muamalah, alau wafaqo syariah al-mutahharah, ya, bersesuaian dengan syariah yang suci. Izil amal min ghairi ilmin batil, karena amal ya atau ibadah min ghairi ilmin batilun, tanpa ilmu itu batil, ya. Qala Ibnu Ruslan fi Zabadihi, berkata Ibnu Ruslan dalam kitab dalam kitabnya ya,
kitabnya mungkin namanya Zabadi. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang tanpa ilmu beramal, maka amal-amalnya itu ditolak, tidak diterima. Wa yajibu alaika aidon anta ta'ala ilman, dan wajib atasmu juga untuk mempelajari ilmu yasihu i'tiqadaka, yang membuat sah keyakinanmu, bi ayyakuna ala waqfi ma zahaba ilaihi ahlus sunnati wal jamaati, yang sesuai dengan mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Wazalika, dan hal itu tarizabihi anil i'tiqadatil fasidah. Hal itu untuk menyaring akidah-akidah yang rusak. Ka'i'tiqadil Mu'tazilah, seperti akidah Mu'tazilah, wal Jabariyah dan Jabariyah, wal Mujassimah dan Mujassimah. Wa yajibu alaika aidon, dan wajib atasmu juga anta ta'ala amma ilman, dan wajib atasmu juga untuk mempelajari ilmu yuzakil qalba, yang bisa mencucikan hati, wa yutahhiruhu, dan membersihkannya. Ya, sama zakat toharo ya. Minal akhlakil mazamimati, dari akhlak-akhlak yang jelek. Kal kibari, seperti sombong, waria dan ria, wal hasad dan hasad, dengki, wal haras, rakus, wa ghairiha, dan yang lainnya. Min amradil qalbi, dari penyakit-penyakit hati. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita semua sehat walafiat ya, sehingga kita bisa lanjutkan kembali kajian kita kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang ini masih tentang wasiat yang 9 ya. Kemarin kan sudah kita bahas yang tentang zuhud. Nah, sekarang ini bagian bagaimana caranya kita bisa wusul ya. Di sini wusul itu adalah sampai kepada ridho Allah dan Rasulnya. Di sini disampaikan bahwa kita itu harus belajar ilmu-ilmu syariat. Ya. Jadi sebagai pendahuluan bahwa ilmu syariat itu adalah ilmu yang sifatnya wajib ain. Ya. Imam Ghazali membagi ilmu itu kepada 2 bagian, ilmu fardu kifayah dan ilmu fardu ain. Nah, kalau ilmu-ilmu syariat itu adalah fardu ain. Dalam pengertian apa? Semua orang Islam yang mengaku orang Islam, yang syahadat itu wajib mempelajarinya. Itu ya. Kalau ilmu-ilmu yang lainnya, ya ilmu pertukangan, ilmu pertanian, ilmu ekonomi, itu sifatnya fardu kifayah. Kenapa ilmu syariat itu fardu ain? Karena itu berkaitan dengan pekerjaan dia sebagai seorang muslim. Berkaitan dengan akidah dia sebagai seorang muslim. Ya, di sini disebutkan bahwa ada 3 ilmu yang harus dipelajari. Ya. Itu kalau bahasanya ilmu yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akidah, dan berkaitan dengan hati. Ya, gitu ya. Ilmu yang berkaitan dengan ibadah itu adalah ilmu fikih. Ilmu yang berkaitan dengan akidah, ilmu aqaid, dan ilmu yang berkaitan dengan hati dan akhlak itu namanya ilmu tasawuf. Ya. Jadi semuanya itu seyogianya atau bagusnya kita pelajari. Ya. Pelajari. Jangan hanya belajar fikih, nggak belajar akidah, nggak belajar fikih, atau belajar akidah dan fikih tapi nggak belajar tasawuf, atau belajar tasawuf aja nggak belajar akidah, nggak belajar fikih. Itu nanti bakal nggak
jadi nggak imbang, nah, ya Pak, nggak imbang. Jadi keseimbangan itu akan terjadi kalau tiga-tiga ilmu itu kita pelajari, gitu. Kalau umpamanya orang belajar fikih dan akidah saja tanpa ilmu tasawuf, akan terjadi orang yang berilmu tapi hatinya belatungan. Bisa jadi begitu. Kenapa? Karena urusan hati dia nggak nggak benahi, ya kan gitu. Di belatungan di sini maksudnya hatinya hasud, hatinya sombong kan gitu, dengki kayak gitu. Atau ada juga orang yang terlalu mempelajari ilmu tasawufnya aja tapi nggak belajar akidah fikih, nggak belajar akidah. Akhirnya apa? Eling aja, nggak yang akan ada anggapan eling aja, akidah apa namanya, ibadah nggak perlu, nah, gitu ya. Cukup eling. Ya kalau terlalu pendekatannya batiniah. Ya di sini maka disebutkan bahwa untuk bisa sampai kepada ridha Allah dan Rasulnya itu, orang itu harus pertama dia belajar tentang ibadah, tentang wudhu, sholat, puasa, zakat, haji, dan muamalah. Nah, ini muamalah juga penting. Nah, di kita ini masalah muamalah ini kurang dibahas. Dalam kajian kita itu biasanya kita hanya selesai pada fikih ibadah. Tapi kalau berkaitannya dengan fikih muamalah agak jarang. Sehingga maaf kata seringkali juga ya kan kalau muamalah ini menyangkut masalah halal haram berkaitan dengan aktivitas ekonomi ya. Biasanya kan begitu. Maka sering terjadi misalnya kalau orang itu nggak terlalu mengkaji fikih muamalah, sholat rajin, apa namanya, pokoknya kelihatan soleh dah, pergi haji juga udah, tapi ama renten doyan banget gitu, rentenin, nah orang mulu kan begitu. Itu kenapa? Karena dia mungkin belajar fikihnya bukan sampai fikih ibadah saja, fikih muamalahnya dia nggak pernah kaji. Itu misalnya di antara gitu. Maka dalam hal ini mempelajari fikih ya, menyangkut ibadah, fikih lah kalau ibadah ya. Fikih itu sebaiknya semua kajian fikih itu dibahas. Masalah muamalah, kemudian kan kalau fikih juga ada fikih siasah ya. Fikih siasah itu fikih politik ya. Ada fikih munakahat, fikih tentang pernikahan dan sebagainya. Sebaiknya begitu. Ya, jadi tidak cukup hanya sampai fikih ibadah saja. Tuh. Jadi kalau fikih itu berkaitan dengan pekerjaan zohir manusia ya. Kemudian kita juga perlu belajar ilmu akidah. Ilmu akidah tentang akidah yang benar. Ya, di sini jelaskan untuk menyaring dari akidah-akidah yang sesat seperti akidah Mu'tazilah. Apa diantaranya? Diantaranya contohnya ya, misalnya kalau Mu'tazilah itu menganggap Al-Quran itu adalah makhluk, ya itu kan. Sementara apa namanya akidah Ahlussunnah, Al-Quran itu adalah kalamullah yang sifatnya qadim, ya. Tuh, misalnya atau Jabariyah. Jabariyah contohnya apa? Manusia itu nggak punya kekuasaan. Manusia itu seperti wayang. Jadi dosa dan pahala itu udah urusan Allah. Itu orang maksiat atau taat itu udah urusan Allah. Jadi manusia nggak punya kuasa sama sekali. Nah itu kan bukan akidah Ahlus Sunnah ya. Kalau akidah Ahlus Sunnah itu ada ininya, ada kasab di situ, tetap ada peran manusia. Memang takdir itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada peran manusia dalam namanya kasab atau ikhtiar ya. Secara singkatnya gitu ya. Wal mujassimah. Nah, apa akidah mujassimah? Yang menyerup Allah diserupakan dengan manusia. Ya, dalam ayat Al-Qur'an kan ada kadang-kadang yadullah fawqa aidihim ya. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ini kaum mujassimah ini mengatakan tangan ini ya tangan kayak kita. Ada kulitnya, ada tulangnya, ada pembuluh darahnya. Kaum mujassimah tuh kayak begitu. Ya, ini kan
kaum Mujassimah ini mirip-mirip juga dengan Kristen. Ya, Kristen itu kan dalam Alkitab menggambarkan Tuhan itu ya kayak manusia benar-benar. Ketika menjelaskan tentang Nabi Adam di surga, itu Allah itu katanya kelihatan kakinya begitu kan? Kan kayak begitu. Atau ketika Nabi Musa mengajak 70 orang 70 orang ke inian menemani Nabi Musa di Bukit Turisina, itu digambarkan begitu juga. Allah itu Tuhan itu memiliki kakinya ya kaki yang mujassimah ya tadi. Nah itu akidah yang rusak. Kalau umpamanya ada keyakinan kayak begitu, ya apa bedanya umat Islam itu seperti halnya Kristen atau yang lainnya, gitu ya. Hindu juga kan sama, itu menyerupakan Tuhan itu dalam bentuk-bentuk fisik manusia. Nah ini akidah-akidah ini akan kita bisa saring dengan mempelajari akidah, termasuk juga akidah dalam masalah akidah ini menyangkut bahasan masalah khurafat, ya khurafat, tahayul gitu. Ya jangan sampai gitu kan orang mah akidahnya apa sholatnya mah rajin tapi apa namanya amat tahayul percaya banget gitu. Misalnya ada apa namanya, misalnya ada burung lewat, itu bakal terjadi bencana, ada tatoyur ya, itu namanya tatoyur. Atau apalagi masih percaya banget sama primbon, sama percaya lagi sama hitungan bintang kayak gitu ya. Itu akan disaring dengan ilmu namanya ilmu akidah ya. Kemudian yang terakhir bahwa kita juga harus mempelajari ilmu tasawuf, karena dengan ilmu tasawuf ini kita akan mengetahui apa namanya penyakit hati kita ya, tentang riya, tentang sombong, apa yang disebut sombong ya, riya, hasad, rakus dan sebagainya. Jadi penyakit hati itu akan dibahas dalam ilmu tasawuf. Inilah ilmu-ilmu yang harus kita pelajari supaya kita bisa usul ya sampai kepada ridha Allah dan Rasulnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, uraikan mengenai teks halaman 23 ini. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali dari Bapak Ibu yang online ada tambahan keterangan, dipersilahkan, atau ada pertanyaan? Ya, ya silakan. Pak Ridat. Ibnu Ruslan itu memang ada kitabnya Zubad, matan Zubad ya. Oh maaf ya, Zubad ya. Zubad. Fi Zubadihi ya. Saya salah baca tadi itu. Fi Zubadihi ya. Dalam kitab Zubad ya. Ya silakan. Itu memang populer. Ya. Dalam matanya itu kullu man bi ilmin ya'malu amalu maddudatun latban. Iya. Di rentetan matanya itu memang dia kitab fikih dia. Tapi fikih ya. Jadi matan aja punya matan baik gitu Ustaz. Iya. Antara baiknya itu ini wa kullu man bi ilmin ya'malu amalu maddudatun latban. Iya. Tadi ini sohaha mungkin ya kayak tentang alama ilman sohaha. Ya yang mana? Yang di nazomnya ya? Ya yang sohaha itu Yusuf. Ya ini mulai dari nazomnya itu. Ya. Wata ta'allaman ilman yusahahu ta'ah. Iya. Ya, hanya ada dua kan? Iya, dua. Yusahihu. Iya. Ya, bagus Ustaz. Iya. Sebagai ya sharing dari saya. Baik, terima kasih Ustaz Suidat atas tambahan keterangannya ya. Jadi nama kitabnya ini Zubad ya. Zubad. Nah, Zubad. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu
a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya ini emang terkenal banget ya, potongan nazom ini. Ya silakan Kang Iman biasanya nanya. Kumaha? Kita kan beramal beramalnya harus dengan ilmu ya. Ya. Nah, ilmu itu kan didapatkan dari taklim. Ya. Ya. Bahkan ibadah itu bisa apa namanya? Bisa gugur apa? Dosa ibadah bisa gugur dengan taklim. Ya. Kesalahan gitu maksudnya, kesalahan ibadah. Bisa itu ya, bisa gugur ya Ustaz. Maksudnya ibadah kita ini sholat ada kurang sempurnanya bisa gugur gitu maksudnya. Bisa ini. Bisa apa ya? Terus ya gugur lah istilahnya. Ya. Kalau kita ikut taklim begini, Ya. ibadah kita itu bisa ada kesalahan bisa dimaafkan gitu istilahnya. Ya. Baik. Jadi pertanyaan dari Kang Eman, apakah kesalahan kekurangan ibadah dalam ibadah itu akan gugur dengan taklim? Ya, secara otomatis begitu, ya kan? Dimaafkan. Secara otomatis ya, karena apa? Dalam kita belajar itu kan upaya untuk supaya ibadah kita mendekati sempurna ya, mendekati sempurna. Maka ketika ada ibadah-ibadah kita kurang, kita terus taklim, maka secara otomatis juga akan melengkapi kekurangan-kekurangan dari ibadah yang kita lakukan. Ya kita sendiri kan nggak tahu kesempurnaan ibadah itu seperti apa. Iya. Cuma minimal kan kita ada upaya. Ya. Perbaikan. Iya. Betul. Ya betul sekali Kang Iman kayak gitu. Karena kita ini makhluk yang tidak sempurna, kita semua ini menuju dalam kesempurnaan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dalam proses ya. Yang kita pelajari ini proses menuju kesempurnaan. Ya. Ada yang lain barangkali? Kalau tidak ada kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya undur diri dulu Bapak Ibu ya. Terima kasih.